Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih semangatkah kalian untuk pembelajaran kali ini? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Semoga kita diberi rasa semangat serta kesehatan untuk memulai pembelajaran. Baik teman-teman, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari tentang teks berita yang meliputi struktur dan kaidah kebahasaan. Kompetensi dasarnya sendiri yaitu 3.2 dan 4.2. Serta indikatornya dan tujuan pembelajarannya yaitu Nah, kalian masih ingatkah apa itu teks berita? Teks berita merupakan teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada. Sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Dalam berita tentunya terdapat struktur. Apa itu? Struktur teks berita. Yang pertama, terdapat orientasi berita. Orientasi berita adalah bagian awal paragraf teks berita yang mana memiliki fungsi sebagai bagian pembuka. Orientasi merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang ingin dibahas pada berita. Yang kedua adalah peristiwa. Penulis menceritakan dan mendeskripsikan tentang peristiwa atau kejadian kepada pembaca. Penjelasan berita disampaikan secara detail dan lengkap serta sesuai dengan urutan waktu atau kronologis dengan sumber yang valid. Yang ketiga yaitu sumber berita. Secara umum, sumber berita biasanya diperoleh dari proses wawancara dan aktivitas reportase yang dilakukan oleh reporter atau penulis berita. Kemudian di sini terdapat unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa baku. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan banyak orang untuk memahami teks berita. Penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, penggunaan kalimat langsung sering digunakan untuk mengutip pernyataan dari narasumber. Salah satu cara mengutip kalimat langsung adalah dengan memberikan tanda petik dan diikuti keterangan penyertaan. Di sini terdapat contohnya. Yang ketiga, kalimat tidak langsung adalah berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya tertera. Yang keempat, konjungsi temporal. Berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pada kronologis atau urutan waktu, konjungsi antara lain sejak, kapan, setelah, awalnya, dan sebagainya. Yang kelima, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental atau biasa disebut juga sebagai kata verba mental biasa digunakan dalam teks berita. Kata kerja mental sendiri merupakan sebuah kata kerja yang memberikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang keenam, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan keterangan waktu dan tempat sebagai kelengkapan unsur kapan dan di mana. Selanjutnya, di sini terdapat pola penulisan berita atau disebut juga dengan piramida terbalik. Piramida terbalik adalah prinsip penulisan berita di mana informasi paling penting berada di bagian atas dan semakin ke bawah, kepentingannya semakin berkurang. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh informasi pokok meskipun hanya membaca bagian awal berita. Selanjutnya, teknik membaca berita dengan baik dan benar.
1. Penggunaan intonasi yang tepat. 2. Perhatikan artikulasi hafalan. 3. Volume suara yang sesuai. 4. Irama dalam membaca berita. 5. Sikap tubuh yang tegap. 6. Tatapan mata. 7. Sesuai konteks isi berita. Dan yang terakhir, 8. Tetap tenang jika ada kesalahan teknis. Aspek-aspek menanggapi terhadap isi berita. Yang pertama, yaitu isi atau struktur berita dan unsur berita yang meliputi A. Kebenaran isi berita, dan B. Kelengkapan atau 5W plus 1H. Yang kedua, ada bahasa berita, terdiri dari penggunaan kalimat dan pilihan kata. Unsur 5W plus 1H. Apakah itu? Dalam teks berita, berfungsi agar berita yang akan disampaikan kepada khalayak dapat diterima dengan jelas. Berikut unsurnya pada penulisan berita. Nah, teman-teman, untuk melatih kemampuan kalian pada KD 3.2 dan 4.2 ini, maka ayo berlatih dengan mengerjakan tugas berikut ini. Selesai sudah pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman bisa paham apa yang sudah dipelajari. Ayo gambarkan perasaanmu setelah pembelajaran kali ini dengan emotikon pada kolom komentar. Sampai jumpa. Terima kasih dan tetap semangat.